Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai bab yang keempat ya, yaitu suhu dan perubahannya. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai suhu dan alat ukurnya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, kita langsung saja ya. Nah, biasanya yang akan menjadi pertanyaan kita setiap hari adalah sebetulnya apa sih suhu itu? Nah, kita sering kali melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita memanaskan air, kita pasti bertanya-tanya berapa sih suhunya? Nah, atau kalau kita lihat es yang membeku atau es yang meleleh mencair berapa sih suhunya? Nah, kita lihat bersama-sama ternyata suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap suatu temperatur. Nah, atau bisa kita katakan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi derajat panas dinginnya suatu benda kita sebut sebagai suhu ya, anak-anak. Nah, untuk lebih mempelajari lebih lagi tentang suhu dan bagaimana sih cara mengukur suhu tersebut, kita lihat ya. Kita akan melakukan kegiatan yang pertama yaitu menyelidiki kemampuan indera peraba kita untuk mengenali suhu. Jadi kalian bisa menyiapkan tiga macam ember atau tiga macam wadah yang berisi air hangat, air dingin dan air kulkas. Nah, jadi ada tiga macam ya, ada air yang dari kulkas, ada air biasa yang di kamar mandi, dan juga air hangat. Hati-hati terhadap air panas ya. Nah, sesudah kita menyiapkan ketiga wadah tersebut, kita bisa mencelupkan tangan kalian untuk melakukan percobaan tersebut. Kalian bisa mencelupkan satu-satu. Nah, tentu saja pada saat kalian celupkan, kalian akan merasakan eh, suhu ya pada tangan kalian. Ada yang terasa hangat, tentu saja, ada yang terasa dingin, ada yang terasa dingin sekali gitu ya. Nah, itu adalah macam-macam suhu yang bisa kalian dapatkan dari percobaan tersebut. Nah, suhu adalah tadi sudah dijelaskan yaitu tingkat derajat panas suatu benda. Nah, benda yang panas itu tentu saja mempunyai derajat panas yang lebih tinggi dibanding dengan benda yang dingin ya. Nah, kalau kalian melakukan kegiatan tersebut dari hasil kegiatan penyelidikan kalian, kalian bisa merasakan tingkat panas yang berbeda. Akan tetapi kalian tidak akan bisa mengukur tingkat panas tersebut dengan menggunakan tangan kalian. Nah, oleh karena itu, suhu benda yang kalian ukur dengan melalui indera perasa atau melalui tangan kalian itu akan menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Nah, oleh karena itu, lalu bagaimana ya cara kita melakukan pengukuran terhadap suhu? Nah, suhu itu ternyata bisa diukur dengan menggunakan suatu alat, namanya adalah termometer ya. Seperti apa sih termometer itu? Nah, termometer itu bisa kalian lihat seperti gambar berikut ya. Nah, itu adalah macam-macam termometer yang bisa kalian lihat atau jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini macam-macam termometer. Seperti ini ya gambarnya. Nah, termometer yang kalian lihat pada gambar tersebut terbagi menjadi beberapa jenis ya. Nah, sebetulnya ada secara umum ada dua macam termometer ya, yaitu termometer digital dan termometer air raksa. Termometer digital tentu saja dengan menggunakan teknologi digitalisme ya, yaitu termometer ini bisa menggunakan sensor panas elektronik untuk merekam suhu tubuh, baik di mulut, ketiak, atau dubur. Nah, termometer digital ini biasanya digunakan
dengan bahan atau dibuat dengan bahan yang lebih elastis atau dengan plastik biasanya. Yang kedua adalah termometer kaca yang biasanya isinya adalah air raksa. Air raksa ini adalah salah satu jenis logam cair ya. Nah, ini bentuknya tabung kaca berisi air raksa tersebut. Nah, paparan dari tubuh kita akan meningkatkan tinggi air raksa dalam tabung sehingga dapat mencapai titik yang menandakan suhu kita. Nah, ini jenis termometer ya berdasarkan secara umum berdasarkan jenisnya. Ada digital, ada analog ya atau manual. Yang selanjutnya adalah nah, yang terakhir adalah macam-macam skala pada termometer. Ternyata skala termometer itu berbeda-beda loh, teman-teman. Ada yang Celcius, ada yang Fahrenheit, ada yang Kelvin dan juga ada yang Reaumur. Nah, untuk yang Celcius dengan titik didih itu 100 derajat Celcius dan titik awal adalah 0 derajat Celcius. Fahrenheit memiliki titik didih 212 derajat Fahrenheit, Kelvin 373 dan Reaumur 80 derajat. Untuk lebih jelasnya mengenai pengkonversian skala akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, terima kasih. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Nice to meet you. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.